Kita harus yakin bahwa semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, taatlah kepada Allah, dan berkatalah yang baik dan benar. Ayat ini mengandung makna yang agung, yang luar biasa, yang sama-sama harus kita perhatikan, karena ayat ini merupakan sebuah peringatan bagi kita. Sebelum kita mengucapkan sesuatu, sebelum kita berkomentar ke sana kemari, maka Allah perintahkan, berfikirlah terlebih dahulu sebelum kita berkomentar, berfikirlah terlebih dahulu sebelum kita mengucapkan sesuatu. Apakah yang kita ucapkan ini bisa bermanfaat untuk orang yang mendengarkannya? Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuh, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Jika tidak bisa berkata dengan baik, aw liyasmut, lebih baik diam. Maka perintah ini harus kita jalankan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita tidak bisa mengucapkan sesuatu yang terbaik untuk orang lain, awliyasmut, lebih baik diam. Diam itu adalah emas. Diam bukan berarti kita bodoh. Diam karena kita mempertahankan ilmu kita, alim kita. Maka sangat penting kita perhatikan ini. Karena kita sudah merasakan beriman, maka ikutilah perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang terucapkan di lisan kita ini, itu secara langsung maupun tidak langsung, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa in tubdu ma fi anfusikum, apapun yang terucapkan baik secara langsung aw tukhfuhu maupun hanya terlintas di dalam hati kita, yuhasibkum bihillah, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru liman yasha, dan Allah akan mengampuni. Siapakah yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang bertaubat kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in qadir, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oleh karenanya, dengan lidah kita mudah untuk memfitnah orang lain. Dengan lidah, dengan mudahnya kita mengkerdirkan orang lain. Dengan lidah, dengan mudahnya kita membuka aib orang lain. Mari kita jaga lidah kita, lisan kita, untuk tidak menghina orang lain, tidak memfitnah orang lain. Karena kita harus ingat dan yakin bahwa suatu ketika nanti semuanya, seluruh tubuh kita ini akan menjadikan saksi apa yang kita perbuat ketika kita masih hidup. Mulut akan dikunci, tangan akan berbicara, kaki akan menjadikan saksi. Sebagaimana yang sama-sama kita dengarkan di dalam surat Yasin, di situ ada kalimat al-yauma nahantimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, maksudnya hari kiamat, mulut kalian akan dikunci, tangan kalian akan berbicara, kaki kalian akan menjadikan saksi apa yang kalian perbuat ketika masa hidup di dunia.
betapa pentingnya kita harus pandai menjaga lidah kita, lisan kita. Sekalipun lisan tidak berucap, lidah yang letaknya di kepala, yang ada di mulut, tidak mengucapkan sesuatu. Namun ada lidah yang kedua yang namanya jemari. Ini hati-hati sebelum kita mengetik, menulis di HP, maka terpikirkanlah terlebih dahulu apakah tulisan kita ini bermanfaat untuk orang lain, dan semuanya itu akan tetap dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus pandai-pandai memanfaatkan yang namanya alat komunikasi. Ini sangat penting, yang dimintai pertanggungjawaban bukan saja lisan kita, namun jemari kita ketika kita mengumbar sesuatu yang membuat orang lain sakit,